Kembalinya Dewa Perang bab 21-30. Bab 21. Jangan pikir kami tidak tahu apa yang telah kamu lakukan pada keluarga Garnisun, ejek Aaron, mereka telah memperingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk pertumpahan darah. Mengapa kamu harus membuat marah keluarga Garrison? Apakah kamu ingin membuat dirimu terbunuh? Caitlin dan Aaron sangat marah. Jika bukan karena Zoe, sudah lama aku mengusirmu dari rumah kami. Aaron meludah dengan sangat marah sehingga urat nadinya menonjol di lehernya. Kamu bisa saja tidur di jalanan sekarang. Zoe tidak ingin memperparah permusuhan orang tuanya terhadap Levi, tapi dia merasa Levi telah bertindak terlalu gegabah juga. Kami beruntung memiliki Azure Dragon yang menyelamatkan kami kali ini. Tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Akankah kita beruntung lagi? Siapa kamu untuk menginjak kaki keluarga Garrison? Caitlin memelototi Levi dengan penghinaan total, kamu bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Bu, Levi sebenarnya punya villa. Zoe mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa Levi baru saja mendapatkan villanya kembali, tetapi Caitlin memotongnya dengan tiba-tiba, jangan bicara omong kosong tentang villanya. Dia hanya bom waktu, kau tidak boleh bergaul dengannya. Dia sepanjang waktu. Saya lebih suka Anda menggunakan waktu Anda untuk mencari investor sebagai gantinya. Kamu harus tahu betul bahwa keluarga Garrison tidak bisa disentuh, bahkan keluarga Lopez pun tidak bisa memegang lilin untuk mereka. Kita akan hancur jika Garnisun memutuskan untuk menyerang kita. Aku memperingatkanmu, Levi, aku akan mendapatkannya Zoe untuk meminta cerai denganmu jika kamu berani membuat marah keluarga Garrison lagi. Keesokan harinya, Zoe dan Levi berencana mencari investor untuk proyek mereka yang akan datang. Mereka akan meninggalkan rumah ketika Caitlin mengingatkan Zoe, ini akan menjadi hari libur nasional segera dan sepupumu akan datang untuk menghabiskan liburan bersama kami. Bisakah kamu pergi dan menjemputnya karena ayahmu dan aku terlalu sibuk dengan tugas kita? Tentu, Ibu. Levi tahu Aaron dan Caitlin sedang sibuk saat ini. Caitlin bekerja di rumah sakit sementara Aaron baru saja memulai bisnis kecil-kecilan. Itu adalah hari yang membuat frustrasi lagi bagi Zoe. Setiap investor yang dia temui telah menolak lamarannya. Namun, Levi menyaksikan dengan tenang tanpa ikut campur. Yang dia lakukan hanyalah mencatat nama-nama perusahaan yang telah menolak proposal Zoe. Serangkaian hari-hari sial bagi Zoe membuatnya tidak punya pilihan selain menahan proyeknya selama mungkin, karena dia tidak bisa mendapatkan investasi yang dia butuhkan untuk memulai proyeknya. Dia hanya 3 hari lagi dari tanggal dimulainya, sebagaimana diatur dalam kontrak. Itu benar-benar membuat Zoe sangat tertekan. Aaron dan Caitlin jengkel dan memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Jangan terlalu khawatir, Bu, Ayah. Levi tersenyum tenang, aku yakin investor akan muncul ketika saatnya tiba. Dia mengatakannya dengan rasa percaya diri, karena dia tahu dia telah membuat semua pengaturan yang diperlukan. Kamu harus tutup mulut. Aaron berkobar, tentu saja mudah bagimu untuk mengatakan itu, karena itu bukan urusanmu. Bel pintu berbunyi. Mereka terkejut melihat Son di depan pintu mereka. Bagus kalau kalian semua ada di sini, Paman Aaron dan Bibi Caitlin. Kakek ingin kalian semua datang untuk pertemuan keluarga malam ini. Son segera pergi setelah dia menyampaikan pesan itu. Tak lama kemudian, Levi, Zoe dan orang tuanya datang ke kompleks keluarga Lopez. Itu adalah kompleks luas yang terdiri dari beberapa bangunan. Struktur dan skalanya adalah salah satu yang paling makmur dan mewah di Northampton. Zoe langsung merasakan permusuhan dalam penampilan anggota keluarga Lopez ketika mereka menyapanya. Seolah-olah dia baru saja merenggut cinta dalam hidup mereka. Zoe dan keluarganya sadar bahwa mereka tidak lagi terlihat sebagai bagian dari keluarga Lopez lagi. Sekarang, mereka terlihat sebagai musuh yang telah mengambil kue mereka dan memiliki semuanya untuk diri mereka sendiri. Kemarilah, Aaron dan kalian. Duduklah. Harry dan yang lainnya menyambut mereka dengan keramahan yang tidak biasa. Bagaimana proyekmu, Zoe? Harry bertanya setelah semua orang duduk. Ada masalah besar dengan pendanaan, kakek. Zoe menghela nafas, kami hanya 3 hari lagi dari tanggal dimulainya tetapi saya belum mengikat investor untuk proyek tersebut. Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah proyek yang terlalu besar untuk perusahaan kecil seperti Imperial Midos? Itu benar, ada baiknya untuk mengetahui batasanmu sendiri. Jangan bertingkah seperti orang hebat ketika kamu hanyalah gorengan yang lembut dan lemas. Semua orang mulai mengejek Zoe ketika mereka mendengar tentang masalah pendanaannya. Zoe dan keluarganya hanya bisa menahan sarkasme mereka dalam diam karena dia tidak bisa menemukan apapun untuk menegur mereka. Kurangnya dana sekarang telah menempatkan seluruh proyeknya dalam bahaya. Bab 22. Aku agak tersinggung, Zoe.
Harry tersenyum sedih, bagaimana kamu bisa melupakan keluargamu sendiri? Kakek, aku. Seharusnya Anda yang datang kepada saya. Grup Lopez bisa mengerjakan sesuatu untuk Anda. Anda tahu bahwa kami bisa mengambil alih proyek Taman Ekologi milik Anda. Saya bahkan bisa memberikan modal awal untuk proyek Anda, kata Harry dengan serius. Aku yakin akan ada beberapa kondisi yang menyertainya. Levi mengemudi langsung ke intinya. Atau Anda tidak akan berbaik hati memberikan dana. Dia telah melihat motif tersembunyi Harry untuk mendanai proyek itu. Bagus, aku suka berurusan dengan orang pintar. Harry menyeringai, itu akan menghemat banyak waktuku. Kata-katanya mendorong Samuel Robertson, yang duduk di sebelah Harry, untuk menyerahkan kontrak kepada Zoe. Coba lihat ini, Zoe. Zoe segera mempelajari kontrak itu ketika mereka memberikannya padanya. Isinya langsung. Kontrak tersebut menyatakan bahwa Grup Lopez akan mendapatkan hingga 90% dari keuntungan proyek Taman Ekologis untuk menyediakan dana kepada Imperial Midos Limited. Itu membuat Aaron sangat marah setelah dia membaca kontrak. Keluarga Lopez terlalu kejam untuk meminta sebagian besar keuntungan. Aaron benar-benar kesal. Dia merasa bahwa Harry tidak pernah menganggapnya sebagai putranya sendiri, tetapi hanya mangsa lain yang dia targetkan. Jangan marah, Aaron dan Zoe. Pikirkanlah, dalam waktu 3 hari, proyek itu akan otomatis dibatalkan jika kamu tidak bisa mendapatkan dananya. Seringai Harry licik dan merusak, seolah-olah dia mencoba memancing umpan ke Kyle, kamu akan berakhir tanpa 1 sen pun setelah proyek dibatalkan. Tetapi jika kamu menerima pendanaan kami, kamu masih akan mendapatkan potongan 10%. Dari keuntungan, itu berarti jumlah yang cukup besar dari 100 juta. Terserah Anda untuk memutuskan. Petik 2. Kecuali Anda yakin untuk menarik dana yang Anda butuhkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat tenggat waktu yang ketat hanya 3 hari, Harry cukup yakin bahwa hampir tidak mungkin bagi Zoe untuk mendapatkan dana yang dia butuhkan untuk proyek tersebut. Ini hanya akan membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui persyaratannya. Itu akan membuat keluarga Lopez menjadi pemenang terbesar dengan keuntungan 90%. Bahkan Jennings tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar, Harun. Henry menyela, kita harus bekerja sama karena kita adalah keluarga. Mari kita berbagi keuntungan daripada memiliki kue untuk diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru untuk menandatangani ini. Aku akan meninggalkan kalian sendiri untuk mendiskusikannya di antara kalian sendiri. Harry dan perusahaannya meninggalkan Levi, Zoe, dan orang tuanya untuk membicarakan banyak hal. Kenapa kita tidak menyetujui persyaratan mereka saja, Zoe? Aaron dan Caitlin membujuk, setidaknya masih ada sesuatu yang tersisa untuk kita. Anda harus tahu lebih baik bahwa peluang Anda untuk mendapatkan dana hampir sama dengan nol. Kata-kata mereka hampir menggoyahkan Zoe untuk mencantumkan namanya di kontrak. Tapi dia menahan diri dan meminta pendapat Levi. Jangan menandatanganinya, Levi bersikeras. Percayalah, Zoe, aku yakin aku bisa mendapatkan pendanaan yang kamu butuhkan sebelum batas waktu berakhir. Aaron yang marah mengintervensi sebelum Zoe bisa menjawab, jangan beri aku omong kosong itu lagi. Apakah kami menganggapmu bertanggung jawab jika kami kehilangan 100 juta itu? Saya sangat yakin kami harus menandatanganinya. Zoe berada dalam dilema saat dia menatap Levi dengan skeptis. Dia tidak memiliki keyakinan penuh pada kata-kata Levi. Baiklah, bagaimana dengan ini? Levi mengangkat bahu, karena kita punya 3 hari lagi, mengapa kita tidak menunggu sampai hari terakhir untuk melihat apakah kita bisa menarik investasi? Dia menyarankan, masih belum terlambat untuk menandatangani kontrak saat itu. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Aku bisa bekerja dengan itu. Semua orang memberikan anggukan persetujuan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Harry dan anak buahnya. Mereka menyetujui saran itu dengan mudah. Mereka yakin bahwa Zoe tidak akan pernah mendapatkan investasi yang sangat dibutuhkannya hanya dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari berikutnya, Zoe bekerja tanpa lelah dari siang hingga malam untuk bertemu dengan calon investor untuk proyek tersebut. Namun, tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk semua usahanya. Mereka yang tertarik menuntut jumlah pengembalian yang konyol untuk investasi mereka. Akan lebih masuk akal untuk bekerja dengan Harry, karena tawarannya kurang lebih sama daripada yang lain. 3 hari berlalu tanpa jejak. Batas waktu ditetapkan besok sebelum jam 10 untuk memulai proyek. Setelah melewati waktu yang ditentukan, proyek akan dibatalkan secara otomatis. Ayo, kita harus menandatangani kontrak dengan Harry sekarang. Aaron berdiri dan berkata, apa terburu-buru, mengapa kita tidak menunggu sebentar lagi? Levi mencoba menghalangi mereka untuk menandatangani, kita punya waktu sampai jam 8 pagi berikutnya untuk menandatanganinya.
Mari kita tunggu sampai besok pagi, Zoe. Jangan menandatangani kontrak hari ini. Levi menginstruksikan. Aku harus keluar sebentar. Levi meninggalkan rumah setelah dia mendesak Zoe untuk tetap bersabar selama 1 malam lagi. Bab 23. Levi meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Azure Dragon, yang dia perintahkan untuk menunggunya di luar rumah. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Tanya naga Azure. Saya ingin Anda menghubungi perusahaan-perusahaan ini. Levi memberinya daftar nama perusahaan. Keesokan harinya, Zoe dibangunkan oleh Aaron pada dini hari. Di mana Levi? Kurasa dia keluar tadi malam untuk mencari dana, tapi apa yang membuatnya begitu lama untuk kembali? Aaron berkata tidak setuju, dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia terlahir sebagai pecundang, tidak berguna. Zoe marah karena berpikir bahwa Levi bahkan tidak repot-repot memberitahunya ketika dia tahu dia akan keluar sepanjang malam. Sebaiknya kita menandatangani kontrak sebelum terlambat. Ayo kita bertemu dengan Harry sekarang. Harry dan anak buahnya sudah berdiri di rumah keluarga ketika Zoe dan keluarganya tiba. Senyum gembira terlihat di wajah mereka saat mereka menyapa Zoe dan keluarganya. Terlalu menyenangkan bagi Harry dan teman-temannya untuk melihat mereka bertiga datang memohon dengan ekor di antara kaki mereka. Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada mempermalukan dirimu sendiri, Aaron. Henry dan Fabian mencemoohnya, tidak bisakah kamu melihat bahwa tidak mungkin kalian bisa mendapatkan investasi? Aaron menunduk dan berkata dengan lemah, kami di sini untuk menandatangani kontrak, ayah. Kemarahan membuncah di dadanya ketika dia memikirkan Levi. Jika bukan Levi yang menasihati mereka untuk menahan diri selama 3 hari lagi, mereka akan menandatanganinya pada hari yang sama ketika itu ditawarkan kepada mereka, itu akan tampak lebih seperti kesepakatan yang terhormat pada waktu itu. Itu telah menjadi sesuatu yang tidak terhormat di mata Harry dan perusahaannya sekarang karena Aaron harus memohon kontrak kepada mereka. Mengetahui kontrak itu sekarang menjadi pilihan terakhir bagi Zoe, itu hanya akan membuat Aaron tampak putus asa dan kalah di mata keluarga Lopez. Aaron dan keluarganya belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Ini semua berkat Levi. Ya, kami siap untuk menandatanganinya sekarang, kakek. Zoe memberitahu Harry. Tentu, kita bisa menandatangani kontrak. Tapi akan ada perubahan syarat. Ekspresi Harry berubah dan dia melengkungkan bibirnya menjadi senyum muram. Kami tidak lagi meminta 90 tetapi 95% dari keuntungan sekarang. 5% sisanya akan menjadi milikmu. Apa, bukankah kita sudah menyetujui potongan 90% untukmu dan 10% untuk kami? Rasa kaget yang tiba-tiba melanda Zoe saat dia menatap Harry dengan tidak percaya. Harry baru saja menjatuhkan bom padanya. Apakah kamu tidak tahu persyaratannya berubah? Harry berkata dengan nada mencemooh, itu tawaran kami. Ambil atau tinggalkan. Mengetahui bola sekarang ada di lapangannya, Harry tahu dialah yang melakukan tembakan. Perubahan persyaratan tampaknya dapat dibenarkan baginya karena Zoe lah yang sangat membutuhkan kontrak itu. Zoe mengernyit melihat kekejaman orang-orang ini. Dia sangat membenci kakeknya karena sikapnya yang tidak berperasaan dan egois. Baiklah kalau begitu, aku akan lulus. Aku akan menyerahkan proyek itu sama sekali. Dia berkata dengan marah, tidak ada yang akan mendapatkan sepeser pun dari itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Zoe? 5% masih akan memberi kita 50 juta, setidaknya ada sesuatu untuk kita. Ibumu benar, Zoe, kita tidak bisa kehilangannya, tanda tangani saja. Gangguan tanpa henti dari Aaron dan Caitlin membuat Zoe tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak. Berhenti, jangan menandatangani kontrak. Tepat ketika Zoe hendak menandatangani kontrak, Levi muncul dan menghentikannya. Masih ada waktu sebelum batas waktu, dia meremas pena dari tangan Zoe, mengapa kita harus menandatanganinya sekarang? Dia bertanya. Kamu pikir apa yang kamu lakukan, Levi? Aaron hampir ingin menamparkan wajah Levi. Mengapa kamu menghentikan kami untuk mendapatkan 50 juta? Apakah karena kamu cemburu kamu tidak punya apa-apa untuk dirimu sendiri? 10 menit, beri aku 10 menit, setelah waktunya habis, kamu bisa melakukan sesukamu. Levi melirik arlojinya dan berkata, kamu bisa menandatanganinya dalam waktu 10 menit. Baiklah, aku akan memberimu 10 menit lagi untuk membuktikan dirimu. Aaron bergumam dengan gigi terkatup, pastikan kamu menghasilkan sesuatu dalam waktu 10 menit, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, apalagi membiarkan Zoe tinggal bersamamu. Oke. Sikap pantang menyerah Levi membuat Harry penasaran. Dia penasaran ingin melihat apa yang akan terjadi dalam waktu 10 menit. Baiklah, mari kita tunggu 10 menit lagi. Henry dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak.
Mereka tidak sabar untuk menyiapkan popcorn mereka untuk menonton komedi lucu dalam waktu 10 menit. 10 menit berlalu dalam sekejap. Semuanya berada pada status quo. Tanda tangani saja. Henry melemparkan kontrak di depan Zoe. Dia yakin tidak akan ada ksatria putih yang datang untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, deru mesin yang menggelegar memenuhi seluruh mansion keluarga Lopez. Itu menarik rasa ingin tahu semua orang untuk melangkah keluar dari gedung. Apa yang menyambut mata mereka adalah deretan mobil mewah yang masuk ke rumah keluarga Lopez. Mereka semua berhenti ketika mereka mencapai gedung mereka. Bab 24. Itu adalah suksesi mobil mewah kelas atas yang termasuk Maybach, Rolls-Royce, dan banyak lagi. Masing-masing mobil ini dapat dengan mudah berharga lebih dari puluhan juta. Keluarga Lopez memandang dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan semua mobil ini di sini? Semua orang terbelalak ketika melihat wajah orang-orang yang turun dari mobil. Mereka adalah sekelompok pria dan wanita parubaya berpakaian tanpa celah yang membawa suasana status dan kekuasaan yang luar biasa. Masing-masing dari mereka membawa tampilan cerdas bisnis yang identik dengan direktur beberapa perusahaan papan atas. Hah, bukankah itu Presiden Investasi Timur Jauh, Tuan Feliciano Hayes? Apa yang membawanya ke sini? Lihat, itu manajer umum Orc Investments Limited, Tuan Roberto Norris. Bukankah pria itu bos Starlight Property Development Limited, Tuan Lorenzo Woods? Ya Tuhan, bahkan Pedro Zino, Presiden Perusahaan Pengembangan Properti Hercules, juga ada di sini. Fabian, Henry, dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri menjadi hiruk-pikuk. Nama-nama yang mereka bisikkan adalah para pemimpin super kaya dan berkuasa yang menguasai dunia korporat di Northampton. Masing-masing kekayaan bersih mereka dalam miliaran. Grup Lopez terlihat begitu tidak berarti di mata orang super kaya ini. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan grup Lopez bahkan tanpa berjuang. Skala dan keagungan dari begitu banyak tembakan besar yang berkumpul adalah pemandangan yang harus dilihat oleh Harry dan anak buahnya. Itu hampir membuat mereka kehabisan napas. Harry memimpin Fabian dan yang lainnya untuk bergegas maju dan menyapa para miliarder dengan perhatian menjilat. Salam, Pak Zino, selamat datang. Namun, tidak ada yang menanggapi salam mereka. Semua miliarder berjalan melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada dan langsung menuju ke tempat Levi dan Zoe berdiri. Bagaimana mungkin? Harry berkata dengan tidak percaya, mungkinkah mereka di sini untuk menyediakan dana untuk proyek Zoe? Mata Harry melebar karena takjub, rahangnya menegang karena takjub. Zoe membeku ketika dia melihat para miliarder berjalan ke arahnya. Dia bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya. Ini adalah kelompok orang yang sama yang dia dekati sebelumnya untuk meminta kepentingan mereka dalam proyeknya, dan mereka semua telah menolak lamarannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka lakukan di sini? Halo, Ms. Lopez. Saya Feliciano Hayes dari Far East Investments. Selamat siang, Ms. Lopez. Saya Pedro Zino dan saya mewakili Hercules Property Development. Senang bertemu dengan Anda, Ms. Lopez. Saya Lorenzo Woods dari Starlight Property Development. Semua miliarder memperkenalkan diri mereka dengan rendah hati kepada Zoe. Semua orang menghela napas kagum. Harry dan yang lainnya dari keluarga Lopez benar-benar kehilangan kata-kata. Itu di luar imajinasi terliar mereka untuk berpikir bahwa para miliarder ini akan muncul untuk mendanai proyek Zoe. Zoe masih gemetar di dalam meskipun dia mencoba menenangkan diri. Halo semuanya, apa kabar? Jangan gugup, Ms. Lopez. Kami di sini untuk membahas kerja sama kami dalam proyek ini. Feliciano Hayes melontarkan senyum murahan. Far East Investments akan tertarik untuk menginvestasikan 100 juta ke dalam proyek Anda, Ms. Lopez. Lorenzo Woods segera menawarkan, Ms. Lopez, Starlight Property Development akan bersedia menyediakan hingga 200 juta untuk mendanai proyek Anda. Tidak, Orc Investments bersedia menginvestasikan hingga 300 juta. Kami dengan senang hati menyediakan dana hingga 300 juta dan bahkan mengambil alih pembangunan proyek Anda. Silakan jadikan Hercules Property Development sebagai mitra Anda. Spark Corporation akan menginvestasikan hingga 500 juta dalam proyek Anda. Kami tidak akan meminta bagian dari keuntungan Anda, Miss Lopez. Yang kami inginkan hanyalah menawarkan bantuan tulus kami. Itu seperti perang penawaran yang tidak terkendali. Setiap miliarder berlomba-lomba menyediakan dana untuk proyek Zoe. Penawar tertinggi telah menawarkan untuk berinvestasi hingga 700 juta. Semua orang enggan untuk menyerah pada proyek, yang tidak bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar total.
Tapi perang penawaran telah meroket total dana yang tersedia 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Peristiwa tak terduga menyebabkan tekanan darah Harry melonjak secara eksponensial, menyebabkan dia pingsan di tempat. Samuel, Son dan yang lainnya hampir muntah darah. Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang bertingkah seperti maniak? Itu adalah perasaan yang menghancurkan bumi untuk Zoe juga. Dia masih bisa mengingat tatapan sombong dan meremehkan di mata mereka ketika mereka menolak lamaran awalnya. Namun kelompok orang yang sama sekarang berbaris untuk membuatnya terkesan, memohon padanya untuk membiarkan mereka berinvestasi dalam proyeknya. Aaron dan Caitlin terlalu emosional untuk mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa merespon dengan tubuh gemetar mereka. Tenanglah, Zoe. Levi merangkulnya untuk menawarkan dukungannya. Mengapa Anda tidak mengatakan beberapa patah kata untuk menunjukkan penghargaan Anda atas minat mereka pada proyek Anda? Benar, saya sangat senang bahwa Anda semua tertarik untuk berinvestasi dalam proyek saya. Zoe menenangkan diri dan berkata, kalian semua dipersilakan untuk berinvestasi dalam proyek saya. Benarkah? Senang mendengarnya dari Mes Lopez sendiri. Semua miliarder menghela nafas berat dan menyeka keringat di alis mereka setelah mereka mendengar ini. Bab 25. Namun, tambah Zoe, saya khawatir Anda salah memahami jumlah dana yang saya cari. Jumlah yang Anda sebutkan jauh melebihi apa yang saya minta. Yang saya butuhkan untuk proyek ini hanyalah sebuah 100 juta. Sebutkan saja jumlahnya, Mes Lopez. Lorenzo Woods berkata dengan sikap memanjakan, kecuali Anda meminta puluhan miliar, saya siap memompa miliaran ke dalam proyek Anda. Kata-kata Lorenzo Woods membuat tekanan darah Harry naik beberapa tingkat ketika dia mendengar dia siap untuk memompa miliaran ke dalam proyek Anda. Kakinya goyah, dan dia melihat bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya. Pikiran Zoe berkecamuk saat dia menjawab dengan gemetar, semuanya, saya merasa rendah hati dengan minat Anda yang luar biasa pada proyek saya. Tetapi 150 juta akan lebih dari cukup untuk proyek saya. Bagaimana dengan ini? Feliciano Hayes menyapukan pandangannya ke seberang ruangan dan menyarankan. Karena ada 15 dari kita di sini, mengapa kita masing-masing tidak menghasilkan 10 juta? Itu akan menjadi solusi sempurna. Itu akan memberi kita masing-masing kesempatan untuk membantu Mes Lopez. Feliciano Hayes berkata, pastikan kita tidak memperlakukan ini sebagai investasi atau pinjaman. Ini harus menjadi hadiah untuk Mes Lopez. Aaron dan Caitlin menelan begitu keras sehingga semua orang bisa mendengar mereka menelan ludah. Hadiah 150 juta untuk putri kita. Apa yang membuat putri kami tiba-tiba berubah menjadi mesin pemintal uang? Semua orang memohon padanya untuk mengambil uang mereka. Tidak, itu tidak bisa menjadi hadiah. Zoe bersikeras, kita harus memperlakukannya sebagai investasi. Tidak apa-apa, Mes Lopez. 10 juta bukan apa-apa bagi kami. Ya, itu hanya uang kecil bagiku. Setiap miliarder bersikeras mereka harus memperlakukan 10 juta sebagai hadiah untuk Zoe. Hei, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Levi membentak, dia bilang itu harus menjadi investasi. Gonggongan Levi yang tiba-tiba membuat para miliarder itu bergidik ngeri. Ya, tentu, memang, itu harus menjadi investasi. Semua orang mengangguk dengan tegas. Jadi, hadirin sekalian, maukah Anda datang ke perusahaan saya, Imperial Midos Limited, untuk menandatangani kontrak? Tanya Zoe. Tentu saja, kami lebih dari bersedia untuk datang kapan saja untuk menandatanganinya. Mereka melanjutkan anggukan kepala mereka yang hiruk-pikuk. Maafkan aku, kakek. Sebelum melangkah keluar dari mansion, Zoe berjalan ke arah Harry dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak dapat menerima persyaratan Anda sekarang, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa keluarga Lopez pasti akan mendapat bagian dari proyek ini. Anda. Harry terengah-engah karena marah ketika dia mengarahkan jarinya yang gemetar ke Zoe. Dia menangis dan akhirnya pingsan. Levi dan rekan-rekannya segera meninggalkan mansion di tengah gelombang gumaman kagum dan tatapan iri di mata semua orang. Itu merupakan kemenangan yang tegas bagi Zoe dan keluarganya. Itu memulihkan harga diri Aaron untuk berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali posisinya dalam keluarga Lopez. Penandatanganan berjalan lancar, dan dana masuk sesuai janji. Zoe dapat meluncurkan proyek dalam tenggat waktu yang ditentukan. Semuanya lancar dan berjalan sesuai rencana. Sudah malam ketika mereka akhirnya sampai di rumah. Zoe dan keluarganya menatap Levi dengan mata menginterogasi. Apa yang terjadi di sini, Levi? Zoe bertanya, saya yakin Anda ada hubungannya dengan itu. Ya, itu semua diatur oleh saya. Levi mengakui.
Tapi bagaimana kamu melakukannya? Aaron masih merasakan efek dari keterkejutannya, itu tidak terbayangkan. Sederhana saja, sebenarnya. Levi menyindir, yang saya lakukan hanyalah menunjukkan kepada mereka detail proyek dan memberitahu mereka bahwa proyek ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Itu tidak mungkin. Zoe berkata dengan hati-hati, bukankah itu yang baru saja saya lakukan ketika kami pertama kali mempresentasikan proyek kami kepada mereka? Apa yang membuat mereka menolak proposal saya padahal saya yakin saya telah memberi mereka penjelasan yang lebih rinci daripada Anda? Itu karena aku telah menyebutkan beberapa nama seperti Orlando Jennings, Azure Dragon, dan God of War. Levi menjelaskan, mereka menyetujuinya begitu mereka mengetahui keseluruhan cerita. Ini, Zoe terdiam. Dia tahu itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan, mengingat sifatnya yang keras kepala. Haha. Meskipun kita hampir tidak terhubung dengan God of War, para pengusaha yang cerdik ini mengubah pendirian mereka begitu mereka mengetahui bahwa God of War ada hubungannya dengan proyek ini, mereka bahkan akan segera mulai memuji Zoe. Aaron tersenyum lebar. Betul sekali, Caitlin setuju, karena Orlando lah yang memutuskan proyek tersebut, dengan Azure Dragon mengawasi kemajuannya dengan cermat. Miliarder ini pasti mendapat kesan bahwa Zoe telah mengumpulkan dukungan dari semua orang ini juga. Bab 26. Penjelasan mereka tampaknya masuk akal bagi Zoe. Jadi, hanya karena mereka ingin menyenangkan orang-orang hebat seperti Azure Dragon dan Orlando, para miliarder ini muncul secara langsung untuk berinvestasi dalam proyek saya. Jadi, apakah Anda menjelaskan kepada mereka semua secara langsung? Zoe memandang Levi dan merasakan hatinya sakit ketika dia memikirkan apa yang harus dilalui Levi untuk mendapatkan dukungan dari para miliarder itu. Ya, memang, itu cukup melelahkan. Levi tersenyum lembut. Faktanya, yang dia butuhkan hanyalah sebuah panggilan. Kata-katanya hampir sama baiknya dengan keputusan. Aku berhutang padamu, Levi. Zoe berkata dengan rasa terima kasih yang tulus, ini semua karenamu kami bisa melakukan ini. Kau benar, semua pujian diberikan kepada Levi. Dialah yang membalikkan keadaan, aku hampir putus asa. Aaron sangat senang dengan penampilan Levi hari ini. Saya masih bergulat dengan apa yang terjadi, sebenarnya. Caitlin menyembur. Dia mulai melihat Levi secara lebih positif sekarang. Levi, kenapa tidak ganti baju baru karena sudah lama memakainya? Caitlin berkata, masukkan saja pakaian ke dalam keranjang cucian dan saya akan mencucinya di rumah sakit. Saya akan bertugas besok dan seragam saya juga harus dicuci. Tentu, Ibu. Levi tersenyum, terima kasih. Hari berikutnya. Zoe dan Levi meninggalkan rumah untuk menindaklanjuti proyek tersebut sementara Caitlin membawa cuciannya ke bagian binatu rumah sakit. Di sini, dia bisa mencuci pakaiannya dan juga mensterilkannya. Alasan utamanya adalah karena gratis dan nyaman karena dia bekerja di rumah sakit. Dia telah menggunakan departemen binatu untuk mencuci pakaiannya sejak kondisi keluarganya menurun karena bisnis Aaron yang gagal. Hei, kau bawa cucianmu ke sini lagi untuk menghemat tagihan listrikmu. Seorang wanita masuk dan bertanya dengan suara yang tajam, haruskah Anda begitu pelit? Bukankah keluarga Anda dulu menjalankan sebuah perusahaan besar? Nama wanita itu adalah Jelena Keaton. Dia bekerja di departemen yang sama dengan Caitlin. Bersama Caitlin, dia dianggap sebagai favorit untuk menjadi asisten supervisor departemen berikutnya. Selalu ada darah buruk di antara keduanya. Nominasi untuk asisten supervisor departemen akan keluar dalam waktu dekat. Tak satu pun dari mereka menyukai satu sama lain, karena Jelena adalah karakter berduri yang akan mengejek Caitlin setiap kali dia melihat kesempatan untuk melakukannya. Apa hubungannya denganmu? Caitlin membantah, lagi pula, bukan Anda yang membayar biaya utilitas. Dengan kepergian Jelena, Caitlin mengosongkan cuciannya ke keranjang. Tepat ketika dia akan melemparkan pakaian Levi ke dalam mesin cuci, dia menemukan gumpalan di sakunya. Benar-benar pria yang ceroboh. Bagaimana dia bisa lupa untuk mengosongkan sakunya? Caitlin mengosongkan isinya dari saku. Ada sebungkus rokok dan korek api, keduanya berwarna hijau tua. Caitlin tidak membaca kata-kata yang terukir di kotak rokok dan korek api. Jika saja Aaron ada di sini, dia pasti akan langsung mengenali mereka. Itu adalah rokok zona perang yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Seseorang akan membutuhkan koneksi khusus untuk memiliki akses ke jenis rokok tersebut. Yang paling langka dari mereka adalah mereka yang memiliki logo penembak jitu. Mereka sangat langka sehingga bahkan senjata besar pun tidak bisa mendapatkan rokok itu. Ternyata rokok itu hanya diberikan kepada resimen operasi khusus. Dia harus benar-benar mengurangi asapnya. Caitlin mengerutkan kening dan membuang rokok ke tempat sampah,
mereka hanya bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. Lalu ada dompet Levi. Caitlin berpikir sejenak dan membukanya. Ada beberapa recehan di dalam dompet, bersama dengan foto pernikahan Levi dan Zoe. Satu-satunya barang yang tersisa adalah 2 kartu kecil, beberapa chip dan kartu identitas. Salah satu dari 2 kartu itu adalah kartu bank hitam. Orang ini miskin. Berapa banyak uang yang bisa dia miliki di kartu itu? Caitlin mengejek dan mengesampingkan kartu bank. Sedikit yang dia tahu bahwa kartu hitam itu adalah kartu American Express edisi terbatas di seluruh dunia tanpa batas pengeluaran yang menyertainya. Setelah digunakan, ia bahkan dapat mengangkut pesawat untuk kembali ke pelabuhan embarkasi, bahkan ketika sudah lepas landas. Kartu lain yang tersisa adalah kartu hijau tua dengan logo penembak jitu di atasnya. Sekelompok keripik hampir tidak menarik perhatian Caitlin. Fokusnya adalah pada kartu identitas. Itu adalah dokumen berwarna merah dengan tulisan, olahraga, di atasnya, yang memiliki simbol unit penjaga ilahi. Hah, seorang petugas lulus untuk mantan narapidana. Caitlin mencibir, apakah menurutmu itu akan membuatmu menjadi perwira sejati? Setelah dipikir-pikir, dia membuka petugas pas. Bab 27. Apa ini? Dewa Perang. Caitlin menyipitkan matanya untuk membaca nama yang tertulis di dokumen itu. Apa yang tertulis di sini? Garnisun sesuatu. Caitlin sedang mencoba mencari tahu nama lengkap di celah itu ketika dia dikejutkan oleh suara dari belakang. Apa yang kamu lihat, dokter? Black. Caitlin harus meletakkan umpan di belakangnya sebelum dia bisa melihat nama itu dengan baik. Ah, tidak apa-apa. Caitlin tersenyum. Suara itu milik Jelena Keaton, yang menatap Caitlin dengan curiga. Aku mengerti. Baiklah, Jelena mengangkat bahu dan pergi. Tanpa sepengetahuan Caitlin, Jelena telah berdiri di belakangnya saat dia memeriksa kartu perwira. Dia bahkan diam-diam merekam proses itu dengan ponselnya. Jelena dengan malu-malu menyelinap ke sudut rumah sakit dan mengeluarkan teleponnya. Petugas, saya ingin melaporkan pencurian oleh Caitlin Black dari Departemen Bedah Jantung Rumah Sakit Distrik Ketiga. Dia berbisik di telepon, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia telah mencuri kartu perwira bersama dengan kartu bank. Ada banyak chip juga, saya yakin pasti ada beberapa informasi rahasia di dalamnya. Saya bahkan telah merekamnya. Sebagai bukti, petugas. Pas perwira siapa itu? Apakah Anda melihat nama dan pangkatnya? Petugas itu bertanya dari ujung telepon yang lain. Oh, itu milik Dewa Perang, petugas. Aku sangat yakin akan itu. Aku punya foto dan video untuk membuktikannya. Oke. Tak lama kemudian, lengkingan sirene mobil polisi memenuhi udara. Serangkaian mobil polisi menyerbu masuk ke halaman rumah sakit distrik ketiga. Kawanan polisi yang mengenakan rompi anti peluru menyerbu ke gedung utama. Segera, Caitlin ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dia benar-benar bingung dan frustrasi. Polisi mengambil barang-barang lainnya, termasuk foto dan video yang diambil oleh Jelena Keaton, yang akan digunakan sebagai bukti terhadap Caitlin. Mereka membawanya langsung ke kantor polisi distrik kota, tempat Caitlin yang tak berdaya menangis terseduh-seduh. Sifat insiden itu membuat Kapten Pasukan Patroli, Xavier Field khawatir, karena melibatkan pencurian kartu perwira. Dia memeriksa petugas pas dengan hati-hati dengan mata telanjangnya. Ini tidak mungkin palsu, ini pas perwira asli. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini luar biasa. Ini milik God of War. Yang lain menyarankan, kita harus benar-benar yakin tentang ini, Kapten. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari militer untuk memeriksanya? Ya, saya baru saja memberitahu teman saya, Stephen Shaw untuk datang dan memeriksanya. Dia dari resimen metalik pertama di Northampton, dia harus berada di sini kapan saja sekarang. Kapten, kami telah memeriksa sekumpulan chip dan kartu-kartu itu, tapi kami tidak diberi wewenang untuk mengaksesnya. Mari kita tunggu sebentar, Xavier Field memerintahkan, aku ingin kalian menginterogasi wanita yang baru saja kita tangkap. Di dalam ruang interogasi, Caitlin hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, meskipun dia hampir kehabisan air mata. Bersikaplah bersih dengan kami. Dari mana Anda mendapatkan dokumen dan kartu itu? Mereka milik menantuku, kata Caitlin gugup. Berhenti menyemburkan sampah. Apa kau tahu pentingnya kartu perwira ini? Aku tidak tahu. Caitlin menatap mereka dengan tatapan kosong. Ini adalah pas perwira milik Dewa Perang. Petugas itu berteriak sekeras-kerasnya. Caitlin merasa seperti ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya dan menyumbat otaknya. Apakah kamu tahu ada rahasia militer di dalam dompet itu? Kamu sekarang dituduh membocorkan rahasia negara. Jika kamu menolak untuk berterus terang dengan kami, kamu akan menghadapi beberapa tuduhan yang sangat serius.
Katakan, di mana kamu mencuri dompet dan pas petugas? Petugas interogasi membentak Caitlin dengan tiba-tiba. Caitlin sakit karena ketakutan. Dia tidak bisa merasakan apa-apa sekarang selain teror buta. 3. Barang ini milik menantuku. Aku tidak berbohong. Aku tidak mencuri apapun. Isak Caitlin. Sementara itu, Stephen Shaw telah tiba di kantor pasukan patroli. Di mana kartu perwira? Stephen bergegas untuk meminta izin. Ini dia. Stephen Shaw tidak membuang waktu untuk memberikan perhatian penuhnya untuk memeriksa operan. Setelah melihatnya dengan seksama selama hampir 1 menit, dia meletakkan dokumen dan menghela nafas. Ya, itu asli, oke. Kartu perwira ini milik Dewa Perang. Di mana kamu menemukannya? Dia bertanya. Itu datang dari seorang wanita, kata Xavier Field, sepertinya dia telah mencurinya dari suatu tempat. Stephen Shaw sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Bisakah Anda mengetahui nama wanita itu? Dia bertanya, saya perlu tahu. Bab 28. Tentu, bisakah Anda mengetahui nama wanita di ruang interogasi itu? Ada apa? Caitlin Black. Apakah kamu yakin itu Caitlin Black? Xavier Field memberi nama itu kepada Stephen Shaw. Stephen Shaw mendorong Xavier Field ke sudut diam-diam ketika dia mendengar nama itu. Kamu salah orang. Caitlin Black adalah ibu mertua Dewa Perang. Apa? Ya Tuhan. Xavier Field mendapat kejutan dalam hidupnya. Dengar, Xaverius, Stephen menginstruksikan, blokir saja informasi apapun dan anggap tidak ada yang terjadi hari ini. Ingat, jangan beritahu apapun tentang itu. Saya akan memberitahu Azure Dragon dan kami akan menyerahkannya kepada Dewa Perang untuk menangani ini. Titik petik 2. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Xavier Field masih belum pulih dari keterkejutan yang tiba-tiba. Dia hampir tidak bisa menghentikan gemetar di kakinya. Levi bersama Zoe ketika dia menerima telepon dari Azure Dragon. Dia datang ke kantor polisi setelah mereka memberitahu dia tentang masalah ini. Dia mengambil kembali dompetnya dari Xavier Field tanpa mempermasalahkannya. Xavier dan anak buahnya akhirnya bisa menghela napas lega. Serahkan saja sisanya padaku, God of War. Xavier menyarankan, saya akan menindaklanjuti dengan Mes. Caitlin Black dan memastikan semuanya kembali normal. Levi mengangguk, memberikan persetujuannya. Anda boleh pergi sekarang, Mes. Black. Di dalam ruang interogasi, Caitlin sangat lega mendengar kata-kata itu. Itu membuatnya menangis lagi, namun, kali ini, itu adalah air mata rasa terima kasih. Itu semua salah paham, Mes. Black, Anda bebas pergi sekarang, karena kami mengetahui bahwa officer pas adalah dokumen palsu. Tapi tolong ingatkan menantu Anda untuk tidak menggunakan dokumen palsu seperti itu untuk menipu siapapun. Dia bisa ditangkap karena itu. Tentu, petugas. Caitlin mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku akan memastikan dia menerima pesannya. Menantu laki-laki Anda sedang menunggu Anda di luar. Anda boleh pergi sekarang. Caitlin berjalan keluar dari ruang interogasi. Kemarahannya berkobar saat dia melihat Levi berdiri di dekat konter, menunggunya. Bungkam. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Caitlin menggerutu, kau hampir membuatku terjerumus, bodoh. Kenapa aku punya menantu yang begitu jahat? Caitlin dipenuhi dengan kebencian diperlakukan seperti pencuri ketika mereka menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Dia belum pernah ke kantor polisi sebelumnya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa kunjungan pertamanya ke kantor polisi itu dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu harus meninggalkan Zoe untuk selamanya. Kamu hanya akan merusak masa depannya dengan transaksi kotor yang kamu ambil di penjara. Dia mengomel, beraninya kau datang dengan ide membuat kartu perwira palsu. Pas itu nyata, Bu. Levi menggaruk hidungnya dengan frustrasi, aku tidak membawa kartu palsu. Dia hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri, karena dia bisa mencegah bencana itu. Apa yang membuatmu mengatakan bahwa pas itu nyata? Apakah kamu pikir kamu lebih profesional daripada petugas di sini? Aku yakin kamu pasti menggunakannya untuk menipu dan menipu orang-orang yang tidak bersalah sepertiku. Sebaiknya kamu tidak melibatkan Zoe dalam kejahatan, atau aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Caitlin mengecam Levi, aku memberimu satu kesempatan terakhir dan aku akan merahasiakannya dari Aaron dan Zoe tentang ini. Kamu akan keluar dari rumahku untuk selamanya jika aku memergokimu melakukan ini lagi, kamu dengar aku. Petik 2. Caitlin sangat marah sehingga dia akan meledak. Baiklah, Ibu. Dengan mengatakan itu, mereka meninggalkan stasiun dan Levi mengirim Caitlin kembali ke rumah sakit. Ketika dia kembali ke rumah sakit, Caitlin mengharapkan semua orang meliriknya dengan aneh di rumah sakit. Bertentangan dengan harapannya,
semua orang berperilaku seolah-olah itu hanya hari biasa di tempat kerja. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keributan besar baru saja terjadi? Bagaimana semua orang bisa bereaksi dengan ketidakpedulian seperti itu? Apakah Anda baik-baik saja, Dokter Black? Saya sangat mengkhawatirkan Anda. Syukurlah Anda sudah kembali. Aku tahu aku jahat dan kasar padamu di masa lalu, dan aku sangat menyesal untuk itu. Jelena mendatanginya dan berkata, saya telah mundur dari persaingan untuk posisi asisten supervisor sekarang, karena saya yakin Anda adalah kandidat yang lebih baik untuk pekerjaan itu. Saya telah memberitahu rumah sakit tentang keputusan saya. Caitlin benar-benar kewalahan ketika Jelena Keaton meminta maaf padanya dan bahkan menawarkan untuk mundur dari jabatan asisten supervisor. Itu adalah pos yang mereka berdua incar selama bertahun-tahun. Dia mundur dari itu. Apa yang terjadi di sini? Apa mereka tidak tahu aku baru saja ditangkap dan dikirim ke kantor polisi? Mereka bahkan telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi kenapa semua orang bertingkah aneh sekarang? Hal yang sama berlaku untuk Jelena, dia tampak ketakutan padaku. Sisanya juga tampak sama ketakutannya. Aku bisa melihat dari wajah mereka dan sorot mata mereka. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Aku akan memeriksa dengan Levi. Caitlin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Levi. Apa yang terjadi di sini, Levi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bab 29. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu, Bu. Levi mengulangi, umpan itu nyata. Hah, apakah kamu pikir aku bodoh untuk mengambil kata-katamu? Caitlin menutup telepon ketika dia mendengar dia terus bersikeras bahwa pasnya asli. Dia sekarang yakin ini tidak ada hubungannya dengan Levi. Caitlin menyimpulkan bahwa polisi pasti telah menginstruksikan rumah sakit untuk bersikap normal dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, untuk menghindari menodai reputasinya. Proyek berjalan lancar untuk hari-hari berikutnya. Tetapi mereka harus segera menghentikannya karena bentangan hari libur nasional yang akan datang. Levi, bisakah kau menjemput sepupuku di University of Northampton? Namanya Abigail Rogers. Zoe berkata kepada Levi, aku sudah mengirim nomornya ke ponselmu. Dia tidak bisa mengambil cuti dari proyek pada saat ini, jadi dia meminta bantuan Levi untuk menjemput sepupunya. Tentu, serahkan padaku. Tapi bukankah seharusnya namanya Abigail Black? Levi memberinya tatapan bingung. Itu karena Abigail telah mengadopsi nama keluarga ibunya. Zoe menjelaskan. Levi memanggil Azure Dragon setelah meninggalkan lokasi konstruksi. Ambilkan aku mobil, Azure Dragon, dia memerintahkan. Saya ingin tetap low profile, jadi mobil biasa bisa. Segera setelah itu, Azure Dragon muncul dengan mobil. Itu adalah Maserati Eksekutif GT. Apapun, Levi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan masuk ke mobil. Dia memarkir mobilnya di pintu masuk utama gedung timur University of Northampton. Dia menunggu hampir setengah hari, tetapi tidak ada tanda-tanda Abigail. 30 menit berlalu dan Abigail masih belum terlihat. Levi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang diberikan Zoe padanya. Halo, siapa ini? Suara yang menyenangkan menjawab panggilan itu. Ini Levi, kakak iparmu. Aku di sini untuk menjemputmu di sekolahmu. Hah, kupikir Zoe bilang dia terlalu sibuk untuk menjemputku. Abigail berkata dengan nada terkejut, aku sedang berpikir untuk kembali sendiri. Di mana kau sekarang? Tanya Levi, aku akan datang dan menjemputmu. Begitu, aku saat ini di Dinasti KTV, ruang VIP 666. Oke, tunggu aku akan segera ke sana. Di ruang KTV, Abigail baru saja menutup telepon ketika temannya bertanya, siapa yang menelepon? Abigail. Ini saudara iparku, dia datang untuk menjemputku. Abigail mengerutkan alisnya dengan jijik. Oh, maksudmu mantan narapidana itu, Levi. Aku kenal orang itu. Semua orang di Northampton tahu tentang masa lalunya yang buruk. Jadi dia datang untuk menjemputmu. Apa kamu yakin? Haha. Apakah kamu tidak merasa malu terlihat bersama pria seperti dia? Abigail mengatupkan rahangnya di tengah ejekan teman-temannya. Dia menyesal telah setuju untuk membiarkan Levi datang dan menjemputnya. Itu hanya slip lidah yang membuatnya setuju untuk itu. Seharusnya aku langsung menolaknya. Kenapa kau membutuhkannya untuk menjemputmu, Abigail? Seorang pria bertanya, namanya Yannick Zan, teman sekelas Abigail. Dia telah merayunya untuk beberapa waktu. Kenapa aku tidak mengantarmu pulang saja? Bukankah kamu baru saja melihat bahwa aku baru saja mendapatkan mobil baruku, BMW X5? Dia berasal dari keluarga kaya yang menjalankan jaringan hotel. Pesta itu juga merupakan idenya.
Apa yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa dia memiliki motif jahat untuk mengadakan pesta. Dia ingin membuat Abigail mabuk sehingga dia bisa membawanya ke hotel dan memperkosanya. Mengenakan celana pendek dan blus selempang yang lucu, Yannick tidak bisa melepaskan pandangannya dari kaki ramping panjang Abigail dan bahu terbukanya yang menunjukkan warna kulit putihnya. Darahnya mengoceh di dalam dirinya. Abigail mengangkat bahu, tapi kakak iparku akan segera datang. Itu mudah. Kenapa kamu tidak memintanya untuk kembali sendiri saja? Yannick membujuk, kau tahu, sangat sulit mengumpulkan semua orang untuk minum bersama. Keinginan Yannick semakin liar ketika Abigail tersenyum padanya. Pipinya yang kemerahan menyerupai dua buah ceri yang berair. Ayo, mari bersenang-senang dan minum minuman keras. Sahabat Abigail menimpali dan menyarankan agar mereka memainkan beberapa permainan untuk mendorongnya minum lebih banyak. Mereka bertindak bersekongkol dengan Yannick. Motif mereka adalah untuk membuat Abigail mabuk. Beberapa menit kemudian sebelum pintu ruang VIP mereka terbuka, Levi masuk. Siapa Anda, Tuan? Apa yang Anda lakukan di sini? Beberapa pria berdiri dan mengangkat suara mereka pada Levi saat mereka melenturkan otot mereka di depan para wanita. Levi memberi mereka bahu dingin, dan hanya melihat sekeliling untuk mencari Abigail. Ketika matanya akhirnya melihat Abigail, tatapannya tertuju padanya dan dia berkata, aku di sini untuk menjemputmu, Abigail. Hahaha, jadi dia kakak iparmu yang terkenal itu, Abigail. Yannick mencemooh, saya telah mendengar begitu banyak tentang dia, tentang bagaimana dia mengambil keuntungan dari istri saudara laki-lakinya dan bagaimana dia berusaha membunuh orang tua angkatnya. Tidak heran mereka memanggilnya orang yang tidak tahu berterima kasih yang menggigit tangan yang memberinya makan. Dia tampak seperti orang seperti itu bagiku. Bab 30. Hahaha. Sisanya tertawa terbahak-bahak. Abigail merasa sangat dipermalukan. Betapa dia berharap ada lubang baginya untuk menyembunyikan dirinya tanpa terlihat. Dia bergumam dengan cemas, ini sangat memalukan. Bagaimana bisa Zoe memintanya untuk menjemputku? Dia bahkan menolak untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Levi. Levi mengabaikan orang-orang yang terus mengejeknya. Bagaimana kalau kita pergi, Abigail? Dia bertanya. Abigail akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Levi. Kenapa kamu tidak kembali sendiri saja? Aku tidak butuh kamu untuk menjemputku. Aku tahu jalan pulang. Tapi Zoe bersikeras agar aku menjemputmu. Kesabaran Levi memudar, ayo pergi. Hei, kamu, tidakkah kamu mendengar apa yang Abigail katakan? Dia memintamu untuk meninggalkannya sendirian. Apakah kamu tuli atau apa? Kamu pikir kamu siapa yang memaksa Abigail pergi bersamamu? Pergilah. Ya, Yannick akan mengirim Abigail saat pesta selesai. Teman sekelas Yannick mencoba menyingkirkan Levi, kamu tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Sebaiknya kau pergi bersamaku sekarang. Mata Levi tidak pernah lepas dari Abigail. Dia tahu trik jahat apa yang coba dimainkan teman-teman sekelasnya pada Abigail. Aku sudah berjanji pada Zoe untuk menjemputmu dan itulah yang akan kulakukan. Aku memintamu pergi. Abigail membentak, kenapa aku harus pergi denganmu ketika aku bahkan tidak tahu siapa kamu? Aku akan kembali sendiri. Pintu ke ruang VIP mereka terbuka dengan tendangan kuat. Seorang pria ditendang ke dalam ruangan. Apa yang terjadi padamu, Peyton? Semua orang bangkit untuk membantu Peyton berdiri begitu mereka menyadari bahwa dia adalah salah satu teman sekelas mereka. Gadis lain kemudian didorong ke dalam ruangan. Wajahnya yang dipukuli telah membengkak seukuran labu. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu, Mae? Abigail dan yang lainnya bergegas maju untuk mengangkatnya. Mereka mulai khawatir. Mae yang berlinang air mata terisak, saya bertemu dengan sekelompok pengganggu ketika saya keluar dari kamar kecil. Peyton berusaha melindungi saya sehingga mereka juga memukulinya. Pada saat yang sama, beberapa orang berpenampilan buruk masuk ke kamar mereka. Well, apa yang kita dapatkan di sini? Murid-murid kecil yang seksi ini terlihat enak di mataku. Oh, pesta besar yang akan kita rayakan malam ini. Sekelompok preman meneteskan air liur ketika mereka melihat Abigail dan teman-teman sekelas perempuannya. Tatapan mesum mereka menyapu sepasang kaki ramping dan adil dengan niat jahat. Jadi kau yang memukuli temanku? Yannick melangkah dan bertanya dengan dingin. Selusin teman sekelas Yannick berdiri di belakang Yannick. Mereka semua menatap sekelompok preman dengan mata melotot. Tidak ada alasan bagi mereka untuk takut pada preman, mengingat jumlah mereka. Selain itu, mereka tidak sabar untuk menunjukkan betapa maco mereka di depan teman sekelas perempuan mereka. Ya, kitalah yang memukulnya sampai terbalik, jadi apa? Pemimpin para preman, seorang pria dengan rambutnya yang diwarnai dengan warna perak yang aneh,
mengejek Yannick dengan tatapan geli. Aku ingin kau meminta maaf, atau aku akan menghajarmu habis-habisan. Yannick memperingatkan, bertekad untuk memamerkan keberaniannya di depan Abigail. Hahaha, ini sangat lucu sampai-sampai hampir mencekikku, kawan. Apa kamu benar-benar berpikir beberapa siswa lumpuh sepertimu bisa mengalahkan kami? Apa yang membuatmu berpikir kami akan tertipu oleh kata-katamu? Hanya karena jumlahmu lebih banyak. Kita. Hahaha. Sekelompok preman terkekeh menanggapi ancaman Yannick. Pergi, bawa anak buah kita ke sini. Beritahu bos kita ada selusin siswi di sini menunggunya. Bawa dia ke sini, cepat. Saat berikutnya, ekspresi Yannick dan yang lainnya terbelalak, mulut mereka terbuka untuk mengeluarkan jeritan tanpa suara. Para preman telah memanggil orang-orang mereka. Ada lusinan dari mereka dengan batang besi dan pisau mengkilap di tangan mereka. Mereka melambaikan senjata mereka dengan tatapan haus darah di mata mereka. Mereka semua menatap Abigail dan teman-teman sekelasnya dengan seringai jahat, sementara mereka memblokir pintu keluar dari ruang VIP. Para siswa belum pernah mengalami pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya dalam kehidupan muda mereka. Itu membuat mereka takut pada siang hari dan membuat mereka mengencingi celana mereka. Bahkan Yannick mulai goyah. Preman berambut perak itu memukul wajah Yannick dan mencibir, jadi bagaimana sekarang? Di mana tampangmu yang berani itu sekarang? Kakak, maafkan aku salah. Bahu Yannick terkulai dan tubuhnya merosot seperti balon kempis saat dia menyerah. Preman berambut perak itu mendaratkan tamparan keras di wajah Yannick. Selanjutnya, para preman mendorong dan menendang Yannick dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya memuntahkan air mancur darah. Ruang VIP sekarang benar-benar sunyi. Semua orang terdiam dan menahan napas. Mereka hanya bisa membisikkan doa di hati mereka. Bersambung.